Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Perhatikan, ini hati-hati. Aqaf dengan kaf. Aqaf ini agak ada gimana ya suara itu? Bukan ku tapi bukan ku tapi qaqiqu. Coba. Karena maknanya berubah. Jadi kalau dibaca kul akala ya'kulu itu maknanya makan. Akala ya'kulu maknanya makan. Kul makanlah. Kul a'udzu birabbin nas. Kul makanlah. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi jangan dibaca kul, tapi agak ke dalam. Kul qala yaqulu itu maknanya berkata. Kul katakanlah. Kul a'udzu birabbin nas. 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, perhatikan ke depan. Boleh dilihat Al-Qur'annya. Di kalimat min syarri itu shin, Pak. Hati-hati. Syarrun maknanya syarrun pakai shin itu maknanya kejahatan atau kejelekan. Jadi jangan pakai sarrun tapi syarrun. Min syarril waswasil khannas. Dibaca lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Di sini Pak ada nun tasydid. Nun tasydid ditekan dan didengungkan. Ikuti saya. Nun tasydid ditekan dan didengungkan. Nun tasydid ditekan dan didengungkan. Baik. Jadi caranya qul a'udzu birabbin nas, bin nas, bin nas, ditekan, bin, dengungkan, nas. Bisa ya? Qul a'udzu birabbin nas. Oke, baik. Lanjutkan kepada Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul saya dulu Pak. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul hati-hati jangan falaq. Ingat yang huruf yang mantul ada 5. Apa saja? Ab, ad, aj, aqo, aqo. Jadi kalau qaf mati mantul, itu mantulnya kepada suara o. Falaq. Kalau dibaca falaq kepada suara kaf maka maknanya berubah. Falaq maknanya waktu fajar, kalau falaq maknanya bintang. Jadi qul a'udzu birabbil falaq.
Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi jangan ditahan. Waqab, langsung mantulkan saja. Waqab. Sudah benar tadi. Wa min syarrin. Ingat di sini ada nun tasydid. Nun tasydid ditekan dan didengungkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah. Baik, untuk menambah wawasan sebentar Pak, saya bacakan asbabun nuzulnya. Jadi surah ini turun ada sebabnya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik dan dari Aisyah bahwasanya ada seorang yang bernama Labid bin Aqsam. Siapa Pak namanya? Labid bin Aqsam. Siapa namanya? Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Kita harus ingat dengan nama ini Pak. Karena gara-gara orang ini Rasulullah disihir. Rasulullah terkena sihir. Namanya siapa? Labid bin Aqsam. Seorang Yahudi, dia menyihir Rasulullah, lalu turunlah surah Al-Mu'awwidatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, satu tali terputus, begitu seterusnya sehingga seluruh tali terlepas. Jibril langsung meruqyah beliau. Pengaruh sihir ini terhadap Rasulullah SAW hanya sebatas pengaruh pada sebagian urusan duniawinya, bukan dalam perkara yang berhubungan dengan wahyu Allah. Ini ditemukan di kitab Lubabun Nuqul di halaman 220. Perhatikan Pak. Jadi ketika dikatakan Rasulullah terkena sihir, bukan Rasulullah ini terkena sihir seperti orang biasanya, tidak. Jadi Rasulullah ini hanya dibuat pikirannya ini kayak terganggu, tapi urusan dunianya saja, bukan urusan ibadah. Jadi Rasulullah ini tidak seperti orang yang kesurupan itu. Orang yang kesurupan ada yang sampai hilang akalnya sehingga tidak sholat, tidak. Rasulullah kalau urusan agama, masalah zikirnya, masalah ibadahnya ingat. Nah, Rasulullah ini, ini yang menjadi dalil Pak, yang menjadi dalil orang diruqyah itu boleh. Nah, ini adalah hadis. Ustadz katanya ada hadis, ada 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah lam yashtarkun, orang yang tidak pernah minta ruqyah. Ini hadisnya sahih. Nah, dalil hadis ini juga asbabun nuzulnya, kenapa kok surah Al-Falaq dengan An-Nas ini juga benar. Jadi Rasulullah disihir, siapa namanya penyihirnya? Labid bin Aqsam, orang Yahudi. Rasulullah disihir, rambut beliau itu Rasulullah ini senang rapi Pak. Jadi Rasulullah itu rambut beliau itu panjang. Ada yang mengatakan sampai sini. Jadi Rasulullah itu rambutnya yang pertama panjang, yang kedua mohon maaf, gimana Pak? Bersede obun tahallul apa namanya? Masa Pak Rasulullah kocak gundul Pak, tak lebur. Kocak botak enggak? Enggak. Artinya bersih rambutnya. Ketika sudah beliau haji jadi dibersihkan rambut beliau. Gundul Pak. Nah, kalau biasanya Rasulullah ini rambutnya agak panjang sampai sini. Nah, Rasulullah ini senang sisir. Kemudian rambut beliau itu ada di sisirnya, cekak. Nah, diambillah sama penyihir. Nah, ini disihir, diikat sebanyak 11 ikatan. Setiap Rasulullah membaca ayat ini, membaca Al-Falaq dengan An-Nas, maka putus satu ikatan. Ikatan dalam bahasa Arab disebut dengan uqad namanya. Uqad ini ikatan, ada 11 ikatan, kemudian Rasulullah membaca
Qul a'udzu birabbil falaq. Satu lepas. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lepas 11 ratas semuanya, lalu kemudian Rasulullah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ketika membaca surah Al-Falaq dengan An-Nas ini, maka kemudian sihir yang ada di rambut itu kemudian lepas pengaruhnya. Nah, tapi ini ada lanjutan, Pak, bahwasanya malaikat Jibril ini meruqyah beliau dengan kalimat Bismillahi arqika. Bismillahi arqika. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Arqika, aku meruqyahmu Muhammad. Min kulli syai'in yu'dzika, dari semua yang menyakitimu. Wa min kulli nafsin au ainin hasid, dan dari semua tiupan dan semua penyakit ain yang sedang menimpamu. Nah, ini jadi dalil boleh kita diruqyah oleh orang lain. Karena malaikat Jibril meruqyah Rasulullah. Dalilnya Bismillahi arqika. Nah, cuman karena ada hadis yang tadi, Pak, ada 70 golongan yang tidak akan masuk surga, yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang tidak minta ruqyah, bukan orang yang diruqyah. Beda, Pak, ya. Orang minta ruqyah dengan orang yang diruqyah. Nah, kalau kita ngambil garis tengah, jadi kalau garis tengahnya untuk tidak membuat satu dalil ini dengan dalil ini bertolak belakang, jadi selama kita tidak minta itu boleh, karena Nabi Muhammad tidak minta diruqyah kepada malaikat Jibril. Paham ya? Jadi bagusnya misalnya ada ruqyah masal, langsung datang kita tanpa kita minta, maka kita termasuk kepada orang yang 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi dalil lain, ini yang pertama, Pak, ya, untuk tidak membuat dalil satu dengan yang lainnya tidak bertentangan. Kemudian ada dalil lain, yaitu Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi sirkun. Tidak apa-apa meruqyah, minta ruqyah, asalkan tidak ada potensi kesirikan di dalamnya, tidak ada syirik di dalamnya. Nah, ini boleh. Jadi yang dimaksud pertama kan tadi jangan minta. Kalau pendapat yang kedua, meskipun kita minta itu tidak masuk kepada golongan yang tadi, tidak masuk punya kesempatan misalnya 70 golongan, enggak. Tetap kita punya kesempatan di sana. Cuman dengan catatan ruqyahnya harus syariah. Nah, sekarang yang jadi masalah, orang tidak paham masalah ruqyah ini. Dikiranya ruqyah ini ustadz itu, bukan. Ruqyah ini mantra, Pak. Ruqyah ini mantra. Maka ruqyah ini ada dua. Setelah ada hadis Rasulullah tidak apa-apa meruqyah asalkan tidak ada kesyirikan, maka ruqyah oleh ulama dibagi dua. Ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang syirkiyah. Nah, ruqyah yang syirkiyah adalah bacaan-bacaan dukun, itu namanya ruqyah syirkiyah. Jadi kadang ada orang yang tidak paham, dia tidak mau datang ke ustadz untuk minta ruqyah karena ingin masuk kepada 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tapi dia datang ke dukun. Nah, ini sami mawon, Pak. Yang datang ke dukun ini jelas dia sudah tidak punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita sudah pernah minta pertolongan kepada dukun, berarti kita sudah tidak punya kesempatan untuk masuk ke 70 golongan. Tapi kira-kira, Pak, seandainya di antara kita ada yang tidak pernah minta pertolongan kepada dukun atau tidak pernah minta diruqyah, kira-kira ada enggak di sini yang menjamin dirinya tak dihisab langsung masuk surga? Enggak ada. Jadi pada tak jelas ya kita. Makanya sudah kita tidak jelas, maka kita harus lebih hati-hati lagi supaya kita meskipun dihisab tidak terlalu lama lah begitu. Nah, saya tambahkan ini ada zikir, mungkin sudah tahu semua. Ini hadis ini diriwayatkan ada di Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin.
insya Allah sudah sering mungkin pernah diterangkan sama Ustaz Ikram karena beliau yang menerangkan Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hati-hati, di hadisnya di sini tidak disebutkan yuhyi wa yumit. Ustaz, apakah salah yang yuhyi wa yumit? Tidak salah, cuman tidak sesuai dengan bunyi hadis ini. Paham ya? Jadi jangan kita menyalahkan karena tidak ada kalimat yang salah di sana. Cuman hadisnya tidak ada yuhyi wa yumit. Maka kalau kita mengikuti bacaan ini, maka apa di dalam hadisnya? Maka dosa-dosanya akan diampuni meski dosa-dosa itu seperti buih di samudera. Jadi usahakan dibaca. Alhamdulillah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian untuk menambah ini, untuk menutup, diusahakan setiap selesai sholat kapanpun saja perbanyak baca Al-Ikhlas. Perbanyak baca Al-Ikhlas. Maka sering saya katakan, Pak, orang yang tanda dicintai oleh Allah, dia diberi kesempatan untuk sering membaca firman Allah. Kalau sampean tidak hafal 30 juz Al-Quran, coba diusahakan. Saya ini sering, saya amalkan, Pak. Kalau saya di jalan, saya naik sepeda, saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pindah, kalau sudah Al-Fatihah selesai, pindah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus yang hafalkan di murojaah. Satu hurufnya berapa, Pak? Pahalanya 10. Nah, ini di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah, ini riwayatnya Imam Muslim di nomor hadis 1347, ada seorang sahabat yang mana diutus oleh Rasulullah untuk seorang laki-laki menjadi komandan pasukan ekspedisi waktu itu. Kemudian beliau ternyata dipilih oleh anggotanya untuk memimpin sholat. Surahnya yang dibaca selesai Al-Fatihah, Al-Ikhlas terus. Jadi selesai waladhdallin, amin, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Nanti sholat berikutnya, Al-Ikhlas lagi. Akhirnya sahabat ini, kok ini kayaknya bid'ah lah kalau bahasa sekarang ini. Kok Al-Ikhlas terus? Emangnya tidak ada surah yang lain? Kemudian sahabat datang ketika bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, ini riwayatnya Imam Muslim, Sahih Muslim. Ya Rasul, sahabat yang disuruh engkau untuk memimpin ekspedisi itu ternyata tadi sholatnya baca Al-Ikhlas terus. Nah akhirnya mana orang itu? Itu ya Rasul. Datang Rasulullah kepada orang itu, kemudian nanya Rasulullah, apakah betul kamu? Bukan Rasulullah itu langsung menyalahkan atau membenarkan, Pak. Jadi Rasulullah ini orangnya bukan mudah langsung menyalahkan atau mudah langsung membenarkan. Jadi Rasulullah nanya dulu, kenapa kamu membaca itu? Kemudian sahabat ini menjawab, ya Rasul, karena Al-Ikhlas ini sifatur Rahman, menceritakan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah, terus kenapa kok kamu sering membaca rakaat pertama, rakaat kedua membaca itu? Kata orang ini, uhibbu, ana uhibbu, karena aku cinta kepada Al-Ikhlas, katanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kamu membaca ini karena cinta, maka Allah uhibbuka, Allah mencintaimu. Ini Al-Ikhlas, Pak. Tidak, ini hati-hati, Pak. Barangkali, ini mohon maaf, saya bukan mau membela kubu yang mana, Pak, enggak. Barangkali ada sahabat kita yang sering baca Yasin, bukan karena dia itu pengennya baca Yasin terus, bukan. Tapi barangkali memang tidak hafal surah yang lain, Pak. Perhatikan ya. Takutnya jawaban dia kalau kita tanya, kenapa kamu baca surah Yasin? Kalau misalnya jawaban dia, karena saya tidak mau baca surah yang lain. Surah yang lain itu tidak ada manfaatnya. Saya Yasin. Nah ini bermasalah, Pak, kalau jawabannya seperti ini. Kalau misal jawabannya ketika ditanya, kenapa kamu baca surah Yasin, saudaraku? Bukannya ada surah yang lain Al-Quran. Dia jawab, aku ini tidak hafal. Bahkan saya tidak baca Al-Quran. Cuman aku cinta pada Yasin. Cinta kepada Al-Ikhlas saja Allah cinta, apa? Apalagi Yasin yang ayatnya banyak. Faham ya? Tetapi bagi kita, kalau sudah bisa baca Quran, jangan Yasin terus. Karena Al-Quran banyak ayatnya. Jadi mari kita sekarang ini perbanyak baca Quran. Kalau yang kita hafal, Al-Ikhlas misalnya, banyak. Pastikan ketika kita meninggal dunia, banyak ayat-ayat Quran yang sudah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita naik sepeda betapa banyak, Pak. Naik sepeda tabrakan ceder mati, Pak.
Jadi kita hebat Pak, mohon pacun ternyata kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut kita adalah al-ikhlas. Nah, ada orang meninggal dunia, kalimat terakhir mekere tanah. Baik, kita tutup karena sudah sampai waktunya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di malam Kemis depan. Semoga Allah istiqomahkan. Istirahatnya nanti ketika kita sudah menghadap Allah. Mungkin itunya cukup banyak istirahat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta